Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki ibadah Minggu Paskah ketiga. Damai dan sukacita kebangkitan Kristus masih kita rasakan dan menyertai kita semua. Hari ini kita masih melaksanakan ibadah Paskah Minggu ketiga di rumah masing-masing. Sebagaimana arti Paskah, melewati atau melalui, maka itulah yang menjadi semangat bagi kita bersama seluruh jemaat GKSBS Tanjung Karang dan wilayah, serta seluruh penduduk dunia untuk bangkit melewati wabah virus COVID-19. Mari bersama dengan pengorbanan Kristus yang telah melewati kematian lalu bangkit dari maut, kita bersama-sama tetap tekun dalam ibadah-ibadah kita dan doa-doa kita dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit akan memelihara umat-Nya dan menjawab doa-doa umat yang berseru kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita awali ibadah ini dengan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah ketiga saat ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Nats pembimbing diambil dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 188, bait 1 sampai dengan 3. Kristus bangkit, soraklah. diambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melakukan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan dengan melalui nyanyian pengakuan dosa, Kidung Jemaat 30A, bait 1 dan 2, Angin Ribut Menyerang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus,
boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Mari kita sambut berita anugerah dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 153, bait 1 dan 3, pakailah seluruh hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk terus menaikkan pujian dan syukur oleh karena kemurahan-Mu Kau nyatakan di dalam hidup kami sampai saat ini. Kau terus berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, sehingga memungkinkan kami semua dapat menikmati kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami. Saat tiba kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, menuntun kami agar kami mengerti kehendak-Mu. Terlebih mampukanlah kami juga melakukannya dalam kehidupan kami. Gunakan hamba-Mu yang akan menyampaikannya sehingga melalui apa yang disampaikan, sungguh-sungguh kebenaran firman Allah dinyatakan. Jauhkan dari tempat ini, dari segala pekerjaan kuasa kegelapan yang mengganggu kami Tuhan. Kami menolaknya di dalam nama Yesus Tuhan kami, dan kiranya Roh Allah leluasa memberkati kami. Menyerahkan semuanya kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi ini akan kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga denganmu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh."
Lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini merupakan minggu Paskah yang ketiga yang akan mengambil tema Dia yang telah bangkit membangkitkan kita. Tema kita pagi ini adalah Dia yang telah bangkit membangkitkan kita. Ketika kita merhatikan kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada banyak hal yang kita dapatkan, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita kadang mengingat hal yang positif, hal yang baik, hal yang menyenangkan. Seperti contoh ketika seseorang bertemu dengan calon teman hidupnya, maka dia bersuka cita. Apalagi masuk ke dunia pernikahan, mereka menikmati sukacita yang besar. Pengalaman yang indah yang dialami ketika juga mendapatkan satu kesempatan bekerja, lalu mendapatkan gaji pertama. Senang luar biasa ya dalam perjalanannya. Tetapi dalam perjalanan hidup ini, Bapak Ibu, ada juga hal yang kadang-kadang tidak menyenangkan yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Ada saja peristiwa yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa bergerak lebih lagi karena kondisi yang kita alami. Pengalaman yang menyenangkan yang seringkali disebut dengan sukses story membuat orang memiliki sebuah keyakinan, membuat seseorang punya satu kepercayaan diri akan masa depan, percaya dengan sungguh masa depan itu sangat indah. Namun Bapak Ibu, ada kalanya ingatan-ingatan yang tidak menyenangkan di masa lalu itu juga membuat orang akhirnya kehilangan kepercayaan diri untuk maju. Istilah sekarang itu tidak mudah move on gitu ya. Seringkali orang masih menikmati masa itu, untuk meninggalkannya begitu sulit. Nah, untuk bangkit dan keluar dari keadaan itu, Bapak Ibu, memang diperlukan namanya sebuah keberanian untuk mengakui dan menerima kegagalan yang kita alami dan juga berani menghadapinya dan memulai dari nol. Kita perhatikan yang dialami oleh murid Tuhan Yesus dalam kisah tadi, Bapak. Mereka semula orang yang begitu antusias, begitu percaya kepada Yesus karena Yesus sanggup melakukan segala sesuatu mukjizat dilakukannya. Mereka punya satu keyakinan bahwa masa depan mereka luar biasa. Tapi kita perhatikan ketika Tuhan Yesus wafat, maka mereka seolah-olah kehilangan semangat hidup ini. Mereka kehilangan gairah dalam kehidupan ini. Mereka merasa terpukul karena pribadi agung-agungkan selama ini tidak muncul lagi. Mereka tidak ada lagi yang diandalkan, bahkan yang diharapkan tidak ada lagi, sehingga dikatakan mereka putus asa. Mereka kehilangan spirit untuk menjalani kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya.
Dan ketika kita memperhatikan Injil Lukas dan juga Injil Matius, Bapak Ibu, kita diarahkan di sana bahwa Yesus menampakkan diri berkali-kali. Bahkan dalam bagian yang kita baca Injil Yohanes pasal 21 tadi, Yesus sudah menampakkan diri kepada muridnya yang ketiga kali di Danau Tiberias. Ya, di Danau Tiberias. Dan ketika kita perhatikan secara umum tadi, pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menjauhi murid-muridnya itu begitu jelas. Ada pesan khusus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ketika kita bertanya pesan apa itu, maka kita bisa perhatikan bahwa ketika Yesus menjumpai murid-muridnya, pesan disampaikan adalah Yesus ingin membangun kembali semangat mereka. Yesus ingin membangun kembali gairah mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus sedang mengangkat dan membangkitkan kembali para murid dari keterpurukan itu untuk kembali fokus kepada panggilannya. Tidak terpuruk dalam perjalanan hidup, tapi mau diangkat kembali supaya mereka fokus di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, yaitu untuk melayani Dia. Nah, menariknya Bapak Ibu, di dalam mengangkat dan membangkitkan spirit tadi, Tuhan Yesus menggunakan kisah masa lalunya. Kita ingat bahwa pendekatan Tuhan Yesus adalah mengingat masa lalu murid-murid itu. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, maka dikatakan, saya akan bahas satu ayat dikatakan di sana di dalam peristiwa ketika Yesus memanggil murid yang pertama. Lukas pasal 5 dikatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan akhirnya kita memperhatikan ayat selanjutnya, mereka menangkap sejumlah ikan yang besar. Ya. Itu panggilan Yesus kepada murid-murid yang pertama. Petrus mengikuti panggilan Tuhan. Semuanya ikut dan mengikuti sampai pada saatnya Yesus wafat dan meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan di dalam cerita tadi kita lihat bahwa ketika Yesus datang ingin memulihkan semangat mereka, Dia menggunakan masa lalu mereka. Dan setelah memperhatikan tadi, maka mereka mengalaminya bahwa kebersamaan dengan Tuhan yang dialami mendatangkan satu mujizat. Semalam mereka bekerja keras untuk menangkap ikan, tapi zero hasilnya, tidak mendapatkan apa-apa. Lalu tadi Tuhan Yesus memberikan satu perintah supaya menangkap ikan. Ya. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, ayat 6, lalu perhatikan. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Dan kalau kita perhatikan selanjutnya, maka jumlah ikan yang ditangkap, ikan besar itu dikatakan 153 ekor banyaknya. Luar biasa banyak. Ketaatan kepada perintah Yesus inilah yang mendatangkan sebuah mujizat. Mujizat terjadi ketika murid-murid mentaati instruksinya sehingga menangkap banyak sekali ikan. Tapi dikasih Tuhan dari bagian tadi mengingatkan kepada murid bahwa kejadian ini segera mereka memahami, mengerti siapa yang sedang berdiri di depan mereka. Sosok yang sudah dikenal lama, yang tadinya tidak diketahui. Kalau kita perhatikan sebelumnya tadi kan mereka tidak mengenalnya. Tetapi ketika mereka sudah memperhatikan mujizat tadi, maka membawa mereka untuk mengingat siapa Dia. Ingatan tentang sosok yang luar biasa, yang sangat mujizat. Ingatan pada pribadi yang berhikmat, pribadi yang berkuasa, pribadi yang sungguh-sungguh membawa mereka untuk memahami betapa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Kita memperhatikan bagian yang menarik dari bagian tadi adalah mulai perjumpaan itu para murid diyakinkan bahwa Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Pada peristiwa waktu yang lalu, khususnya penyaliban dan wafatnya, bukan akhir daripada segalanya. Bukan akhir segalanya, tetapi sungguh-sungguh menjadi satu peristiwa di mana menggenapi nubuat apa yang dilakukan oleh Tuhan, dilakukan Allah di dalam hidupnya. Melalui peristiwa ini, penggenapan nubuat dilakukan oleh Yesus. Memenuhi maksud Allah, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia, untuk mengampuni dosa-dosa manusia, bahkan untuk menyucikan dosa-dosa manusia. Perjumpaan itu merupakan bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Itu juga kita bisa perhatikan Matius pasal 28 ayat 1-5. Ya.
dilihat di sana. Kebangkitan yang menandai kemenangan Tuhan Yesus terhadap semua, baik menang terhadap maut maupun juga menang terhadap segala bentuk kejahatan. Yesus sudah bangkit memberikan spirit untuk memberikan kemenangan bagi murid-muridnya. Pada saat yang sama perjumpaan itu juga membuktikan bahwa Yesus berkuasa, artinya sanggup melakukan mujizat, dan tentunya mereka mengalami bahwa mujizat bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita juga bisa memperhatikan bagaimana sosok yang dilihat oleh murid-murid yang di tepi danau Tiberias itu adalah Tuhan Yesus yang dulu sudah melakukan mujizat. Murid-murid ingat ketika Yesus bersama-sama mereka di dalam perjalanan pelayanannya. Yesus yang hadir pada pagi itu, pada saat itu adalah Yesus yang sudah melakukan banyak mujizat. Ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu bisa berkata-kata, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Tuhan Yesus hadir dan menyapa mereka untuk membangkitkan mereka, untuk memberikan semangat mereka, untuk membangkitkan mereka mengerti panggilannya, supaya fokus kepada panggilan, tidak pada persoalan. Fokus pada panggilannya, sehingga melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa ia mengingat murid-muridnya. Yesus mengingat murid-muridnya. Yesus juga peduli kepada mereka. Perjumpaan Yesus dengan murid-murid juga Yesus begitu mengasihi mereka. Yesus yang hadir juga berkenan hadir menyapa mereka, bahkan memberikan pertolongan kepada mereka. Pohon harapan yang beberapa waktu lalu ambruk kini ditegakkannya kembali. Panggilan mereka yang sementara waktu ditinggalkan melalui perjumpaan dengan Yesus ini dibangkitkan kembali kepada mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus menghibur, menguatkan, dan memanggil mereka kembali kepada panggilannya dengan mengangkat ingatan mereka, mengangkat memori perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengingatkan kepada kita agar kita sungguh-sungguh mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Ada yang menyenangkan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Perlu kita ingat, kita perlu bersyukur atas semua peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami. Mengingat kebaikan Tuhan yang kita rasakan tiap-tiap saat. Kita juga mengingat akan aral melintang, rintangan yang kita hadapi, dan juga ada banyak kejutan dalam hidup kita ini. Dan ingatan bahwa dalam perjalanan hidup ini kita mengingat bahwa ada campur tangan Tuhan yang sungguh-sungguh kita rasakan di dalamnya. Kita sadar dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mungkin menjalani kehidupan sampai saat ini. Kalau Bapak Ibu dan saya renungkan, maka kita diingatkan bahwa ada tangan yang tidak kelihatan yang memimpin perjalanan hidup kita sampai hari ini. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita akan terus fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Dia yang sudah memimpin kita. Fokus kepada Yesus yang sudah bangkit dari kematian, memberikan semangat kepada muridnya, juga memberikan semangat yang sama kepada kita. Karena kita sadar dengan kekuatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih di dalam kita menghadapi COVID-19 ini, Bapak Ibu, membutuhkan keyakinan bahwa Allah sedang bekerja untuk menyatakan anugerahnya kepada kita. Paulus berkata di dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi disampaikan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu berarti membawa kita untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya oleh karena anugerah Tuhan. Only by His grace. Oleh karena Bapak Ibu, ketika kita ingin terus menikmati kebaikan Tuhan, mari kita merenungkan kehidupan kita sejenak. Apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Cobalah kita berhenti sejenak, termasuk di dalamnya ketika kita di tengah COVID-19 ini. Kita memiliki banyak waktu untuk mengingat segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan kita alami. Mari kita renungkan bahwa ada banyak perkara yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita yang baik, itu banyak sekali. Jangan kita hanya sekedar melihat sesuatu yang tidak baik lalu kita putus asa, tetapi kita melihat sesuatu yang baik. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Kita perlu berdiam diri di hadapan Tuhan dan mulai kita mengangkat kenangan masa lalu kita. Kita bisa memeriksa satu persatu. Ya, flashback Bapak Ibu. Hidup kita ini Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengaturnya. Bahkan kalau Bapak Ibu merenungkan Kidung Jemaat 439,
Ya, judulnya itu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Lalu kita renungkan itu, lalu kita mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Maka kita akan menyadari sekali lagi bahwa ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan menolong kita sampai kita bisa menjalani hidup kita sampai dengan hari ini. Kita yakin bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita melihat bagaimana dulu hidup kita, bagaimana dulu, lalu bagaimana sekarang. Kalau kita renungkan dan kita jujur, Bapak Ibu, ada banyak hal yang dulu dan kita dapatkan oleh Tuhan dari dulu sampai sekarang. Dulu kita siapa, sekarang kita siapa, kita bisa membandingkan betapa luar biasanya Tuhan. Kalau kita cerita masa lalu, zaman saya itu ada masa-masa pahit, tapi Tuhan gunakan itu untuk membuat sesuatu yang manis sekarang ini, Bapak Ibu. Saya percaya ada banyak cerita yang Bapak Ibu bisa ungkap kembali akan kebaikan Tuhan itu. Membawa kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa fokus kepada Dia yang sudah memimpin kita. Kalau kita juga merenungkan, mampukah kita menanggung semua yang kita jalan tanpa Tuhan? Siapa yang tentu kadang tidak mampu. Hanya oleh karena pertolongan Tuhan, Bapak Ibu, maka kita bisa menjalaninya. Oleh karena itu, alangkah baiknya secara berkala kita melakukan ini, merenungkan kembali akan perbuatan Tuhan, lalu menemukan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita untuk menyegarkan harapan kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Termasuk Bapak, ketika kita dalam suasana yang tidak menyenangkan sekarang ini, semua orang sedang dikurung dalam tanda petik, ya, sedang dikurung dalam tanda petik, ya, di rumah masing-masing. Lalu kita harusnya mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan. Tidak bersungut-sungut ketika kita ada dalam suasana seperti ini, tapi kita kembali mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lalu. Lalu kita mengatakan, Tuhan, terima kasih hanya karena anugerah-Mu aku ada sampai hari ini. Termasuk ketika kita cuma memperingati, termasuk juga ketika Yesus bangkit dari kematian itu, kita juga mengingat kembali bahwa kebangkitannya memberikan satu spirit yang baru bagi kita. Spirit itu terus hidup berkenan kepada Tuhan, spirit untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, spirit untuk melayani Tuhan. Ini yang perlu kita pikir, Bapak. Jadi seperti ketika Yesus bangkit dari kematian, mengarahkan murid-muridnya untuk fokus kepada panggilannya, itu juga kepada kita bahwa Tuhan Yesus bangkit itu mendorong kita, menolong kita, mengingatkan kita supaya kita fokus kepada Tuhan, karena Dialah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Mari Bapak kita jalan hidup ini dan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, bahwa Allah yang bekerja dalam situasi seperti ini untuk membawa kita lebih dekat dengan Dia dan menikmati kuasa kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu untuk bersatu teduh sebentar, merenungkan firman Tuhan ini. Dalam satu teduh mari kita mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tentu ada banyak hal yang indah, yang positif yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi juga ada kalanya kita mengalami masa-masa yang sulit. Kita ada kalanya mengalami kegagalan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita bawa kepada Tuhan segala yang kita alami bersama dengan Dia, dengan satu tujuan bahwa Tuhan mengizinkan semua itu untuk kebaikan kita. Saya berikan kesempatan bagi kita untuk merenung kembali akan perbuatan baik Allah dalam hidup ini. Dan mari belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua perkara, termasuk di dalamnya ketika Tuhan izinkan kita menghadapi masa yang sukar sekarang ini, masa yang sulit dengan COVID-19. Tetapi kita akan percaya bahwa Tuhan punya planning, punya rencana yang sangat indah, bahwa kebangkitannya itu memberikan semangat kepada kita untuk terus mempercaya Allah dalam kondisi apapun. Saat teduh selesai Bapak Ibu, mari kita menyambut firman Tuhan tadi dengan memuji Tuhan dari PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu. Jalan hidup
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi ini. Kami menaikkan syukur karena firman-Mu terus mengarahkan kami agar kami punya semangat untuk terus melayani Engkau. Kebangkitan-Mu ya Tuhan akan berikan kepada kami spirit yang baru, supaya kami sungguh-sungguh mau melayani Tuhan melalui segala hal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami terus berdoa kiranya Engkau yang akan memimpin setiap pelayanan di depan kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKSP Tanjung Karang dan lingkungan yang ada. Kiranya Tuhan terus menjagai bahkan lingkungan gereja kami Tuhan. Satu saat mereka juga mengenal Engkau karena mereka mendengar puji-pujian firman Tuhan dari gereja-Mu. Juga kelompok-kelompok yang ada, Tuhan akan berkati menolong sehingga pelayanan yang ada Tuhan, maka nama akan dipermuliakan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk komisi-komisi di gereja-Mu. Terus memberkati semua program kerja yang sudah dibuat waktu yang lalu. Tentang COVID-19 ini Tuhan, mungkin sebagian tidak bisa dilaksanakan. Tapi kami berdoa supaya kemudian kreativitas bagi semua komisi, sehingga bisa melaksanakan program-program yang cocok untuk dikembangkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak, kami juga terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk pelayanan kami di SMP Kristen 5. Kiranya Tuhan berkati semua guru, karyawan, anak didik, mereka semua hidup dalam pimpinan-Mu, sehingga menjadi saksi hidup di tengah masyarakat. Sehingga satu saat Tuhan ada banyak orang boleh mengenal Engkau melalui pelayanan kami di SMP Kristen 5. Kami terus berdoa untuk pelayanan gereja-Mu secara menyeluruh di negeri ini, baik itu melalui pelayanan kesaksian dan juga pelayanan yang ada. Berkatilah Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa di tengah-tengah kesulitan dihadapi masyarakat bangsa kami Tuhan, kiranya gereja mulai peduli. Kami menyerahkan agar gereja-gereja-Mu terus bersatu untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan, untuk membagikan apa yang Tuhan berikan sehingga mereka boleh mengalami lawatan Allah. Secara khusus kami juga menyerahkan untuk PGIW Lampung yang akan memberikan pelayanan bakti sosial kepada masyarakat. Bapak yang akan berkati sehingga kami sebagai anggota gereja, kami juga mau mengambil bagian di dalamnya untuk peduli kepada sama kami yang menderita. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk pergumulan jemaat-Mu. Di antara mereka ada yang membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan akan menyediakan pekerjaan yang terbaik sehingga mereka boleh memuliakan nama-Mu. Di antara mereka juga bermasalah ekonomi, kiranya Tuhan juga akan memberkati usaha pekerjaan mereka sehingga masih membantu pemulihan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk beberapa jemaat yang sudah lama tidak bersekutu, baik dalam persekutuan keluarga maupun persekutuan di gereja. Tuhan yang akan melawat sehingga satu saat Tuhan mereka juga kembali bersama-sama kami terus memuliakan nama-Mu. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan Tuhan untuk semua saudara kami yang sungguh-sungguh melalui pergumulan masalah teman hidup. Bapak juga akan memberikan yang terbaik sehingga bisa berumah tangga yang berpenuh kepada Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapak untuk saudara kami yang sakit, khususnya Bapak Yonatan Ika Budi. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menjamahnya dan memberikan kesembuhan. Kami bersyukur kalau sudah ada kemajuan dalam kehidupannya, dalam kesembuhannya. Tuhan terus menolong sehingga saudara kami boleh terus mengalami lawatan Allah. Bapak, kami juga menyerahkan untuk jemaat menantikan proses pemulihan kesehatan. Bahkan berkati Bapak Wakimin, kami serahkan saudara kami Trianggono, kami serahkan Bapak Selamat, kami serahkan juga Ibu Sri Suwarsi, kami serahkan Ibu Mursinem, kami serahkan Bapak Pendeta Trijoko, kami serahkan Bapak Santin. Tuhan, lawanlah mereka satu persatu dan berikan kesehatan, kekuatan supaya mereka boleh terus memuliakan nama-Mu. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pada
saat ini ucapan syukur untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka juga berdoa untuk pemuliaan nama-Mu. Kami serahkan juga untuk jemaat sudah Dioswo, kiranya Tuhan terus pelihara dengan sempurna di tengah-tengah masa tuanya. Jemaat tetap mengharapkan pertolongan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Bapak, kami serahkan juga bangsa negara kami Indonesia yang kami kasih Tuhan. Berdoa untuk Presiden kami Jokowi dan juga semua aparat yang ada di tingkat pusat, di tingkat kabupaten kota, di provinsi. Berkatilah sehingga semua pemimpin kami hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kehidupan menyenangkan hati-Mu. Berdoa untuk masalah yang kami hadapi secara nasional, bahkan internasional Tuhan, secara khusus untuk pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Presiden yang berikan hikmat khusus dari Tuhan untuk bisa mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir oleh karena pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan juga masyarakat bangsa kami agar mentaati peraturan yang sudah ada, sehingga COVID-19 tidak akan merebak ke berbagai tempat, tapi yang segera terselesaikan karena masyarakat juga mentaati peraturan yang berlaku. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah kami ada di rumah beberapa waktu ini, kiranya Tuhan terus beri kepada kami damai sejahtera. Sukacita-Mu limpah-limpah atas kami Tuhan, dan kami gunakan segala yang ada, waktu yang ada di depan kami, untuk terus membangun komunikasi yang baik satu yang lain, membangun komunikasi yang positif dengan Tuhan. Bahkan kami mau terus bersyukur oleh karena semua yang Tuhan sudah lakukan, dan kami berdoa kiranya Tuhan juga tetap mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan khusus kami menderita sekitar kami. Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka, akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mereka boleh terus mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah kemudian kami, doa kami Tuhan, mengakhiri ibadah kami dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri pemeliharaan Allah. Nas Alkitab yang mendasari sikap kita memberi persembahan diambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah. Persembahan diiringi dengan nyanyian syukur dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bait 1 dan 2, bawa persembahan. Bawa persembahanmu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan doa syukur persembahan. Bapa kami yang di surga, dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa, atas berkat dan kasih-Mu yang boleh kami nikmati di setiap kehidupan kami. Pada ibadah ini Bapa, kami datang kepadamu untuk menghaturkan persembahan kami yang kami ambil dari sebagian berkat-Mu sebagai wujud syukur kami dan iman kami. Kiranya Tuhan terima dan berkenan memberkatinya, agar persembahan kami menjadikan berkat untuk setiap pelayanan gereja. Ampuni kami ya Bapa, apabila di dalam mempersembahkan persembahan kami ini kurang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perayaan ibadah Paskah ketiga akan berakhir. Tetaplah tinggal di rumah dengan damai sejahtera dan sukacita untuk menjadi berkat bagi saudara kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera, demi kemuliaan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.